Kita mau ketemuan sama reporter kita dari Detik Bali, ada Mas Rizky Setio Samudro. Selamat pagi. Pagi Kak Aryo dan Kak Mas Raffi. Selamat pagi, Rizky, Mas. 3 nama dirimu kebetulan nama panggilan semua. Boleh dipilih satu nggak buat kita panggilnya yang apa nih? Rizky aja biasanya. Mas Rizky Rizky aja. aja. Soalnya bisa dipanggil Mas Rizky, Mas Setio, atau Mas Samudro. Lu mau pilih Iya. yang mana dah tuh? Mas Amu? Nggak usah. Enggak. Dia udah bilang Mas Rizky. Oh iya, iya. Kan? Mas, ini beritanya cukup mengagetkan sih, apalagi maksudnya Bali ya, yang kita tahu keamanannya cukup tinggi, tempat kita berlibur, ini kayak apa ya, top of mind ketika lah, ketika mau liburan gitu, pasti pikirannya Bali. Pertama, ini kejadiannya sebenarnya seperti apa nih Mas? Mungkin boleh diceritain dulu nih ke Detikers, ke kita juga. Oke, jadi kejadiannya ini pada hari Sabtu itu sekitar jam 12 malam. Berada di daerah Desa Munggu, kawasan di villa, salah satu villa di kawasan Desa Munggu di Kecamatan Palmerida, Kabupaten Badung. Jadi terjadi insiden penembakan yang melibatkan 2 korban dari warga negara Australia. Itu ditembak secara brutal dengan orang yang tidak dikenal. Jadi insiden itu menewaskan juga satu korban, ada 2 dan 1 meninggal dunia, satunya mengalami luka-luka. 2-nya warga negara Australia yang bernama Zivan itu meninggal di tempat. Dia ditemukan di toiletnya, di kamar dia tempat tidur. Lalu yang bernama Sanar, korban yang lainnya itu dia juga ditembak setelah pelaku ini menembak si Jivan, korban pertama. Jadi Sanar ini mengalami luka tembak juga, tapi langsung dilarikan ke rumah sakit. Jadi kronologi kejadiannya seperti itu. Jadi ketika bermula dari orang tidak dikenal ini masuk ke villa mereka tempat menginap, lalu masuk ke kamarnya Zivan, lalu secara langsung menembak si Zivan hingga ditemukan oleh sang istri itu di kamar mandi. Sang istri juga sempat berteriak karena kaget ada suara tembakan karena sang istri sedang di kamar yang lain. Lalu setelah melihat kamar di Zivan itu ternyata sang suami sudah tewas dan berada di. Lalu setelah dia mengecek kondisi suaminya, terdapat ada suara tembakan kedua, yaitu di luar, dan ternyata sang pelaku ini menembak korban kedua, yaitu bernama Sanar. Lalu Sanar dibawa ke rumah sakit dan kondisi itu, dan juga diminta bantuan dari warga sekitar. Begitu kronologi lengkapnya. Oke, ini untuk korban ini berarti warga negara mana ya, Mas? Warga negara Australia, duanya. Berarti mereka menyewa villa di Bali? Iya. Oke. Mas, motifnya nih apakah nggak tahu perampokan, ada barang yang hilang atau seperti apa Mas sejauh ini yang sudah diketahui? Menurut informasi yang kami terima, motifnya ini masih belum diketahui, tapi dari olah TKP juga tidak ada barang yang hilang, dan tidak ada perampokan, tidak ada pencurian dan lain-lain. Dari Polda Bali juga mengatakan ini masih dalam penyelidikan, belum bisa dipastikan apakah ini ada indikasi keterkaitan dengan gangster di Australia atau tidak. Yang pasti sampai sekarang pihak kepolisian masih dalam penyelidikan. Jadi belum ada info terbaru lagi soal keterkaitan gangster Australia atau tidak. Iya, karena cukup aneh ya kalau misalnya memang tidak ada kehilangan, tidak ada hal-hal lainnya ibaratnya, maka motifnya apa nih gitu. Sebenarnya ya? Itu kenapa mungkin penyelidikannya akhirnya menyasar ke bisa jadi ini bagian dari gangster Australia. Tapi Mas, ini dari kejadian yang satu ini, apakah kemudian ada fakta-fakta yang kemudian bisa diambil gitu ya, atau ditemukan misalnya lewat CCTV untuk mengetahui wajah dari para pelaku ini, Mas? Mungkin. Oke.
dari CCTV di sekitar kawasan villa tersebut itu juga terekam dua yang terduga pelaku itu, yang satu memang mengendarai motor dan satunya lagi itu keluar dari villa. Ya, jadi ada CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat penyelidikan, itu memang ada dua orang terduga pelaku yang satunya dia memakai baju yang bawa motor itu memakai baju oranye dengan helm, tapi helm, dan keluar lagi salah satu yang terduga pelaku lainnya itu menggunakan masker dan baju jaket hijau. Jadi keluar dari villa itu rekam dari CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Tapi secara perawakan mereka warga negara asingkah atau warga negara Indonesia? Kalau dari saksi dari saksi juga mengatakan kalau misalnya dari waktu kejadian itu logat dan bahasanya bahasa Inggris tapi logat Australia dari keterangan saksi. Ya, Jadi karena sama ada logatnya gitu ya, ibaratnya ada aksennya. Ya. Oke, berarti sampai dengan saat ini penyelidikannya sudah sampai mana, Mas? Apakah masih terus dilanjutkan? Sampai sekarang penyelidikan masih dilanjutkan, melibatkan juga dari Kapolda Bali juga mengatakan kalau misalnya ini juga melibatkan imigrasi dan kepolisian dari Australia, juga dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi juga mengatakan Polda Bali juga berkoordinasi dengan polda-polda yang tetangga seperti Polda Jatim misalnya untuk ikut membantu dan melacak jika memang dua pelaku yang sedang dicari di luar Bali, tapi dari keterangan kepolisian memastikan kalau misalnya si pelaku ini masih berada di Bali, masih diduga masih berada di Bali, belum keluar dari Bali maupun keluar negeri. Jadi masih dugaan sementara masih seperti itu. Kalau untuk dari korbannya sendiri, Mas, apakah memang warga sipil aja gitu ya? Atau mungkin ada catatan latar belakang tertentu yang ditemukan mungkin sejauh ini? Sejauh ini informasi yang kami terima latar belakang dari korban selamat yaitu Sanar itu masih yang pasti dia warga negara asing, tapi kita belum tahu informasi dari polisi belum dapat apakah dia latar belakangnya apa, bekerja sebagai apa, atau dia liburan di sini berapa lama. Tapi dari informasi terbaru kemarin yang kita dapat, memang villa ini baru dan mereka menginap baru sekitar 1 bulanan di villa itu. Ya sebenarnya 1 bulan nggak hanya ya, Mas. Maksudnya kalau dia emang pekerja 1 bulan tuh lu gimana sih ceritanya bisa liburan 1 bulan gitu kan? Kecuali mungkin lu WFH gitu atau work from Bali. Soalnya kalau gue cuma dapat liburan dari Detik paling cuma berapa hari, Mas. Mohon maaf, kagak mungkin dapat libur sebulan ya. Apakah ini juga kemudian melibatkan pihak polisian dari Australia, berhubung memang korban dan pelakunya disinyalir orang Australia nih, Mas? Ya, memang sekarang dari Polda Bali, Kapolda Bali juga Pak Daniel juga mengatakan kalau misalnya ini udah melibatkan kepolisian dari Australia untuk mencari pelaku, karena pelaku juga dari Australia kan, jadi masih bekerja sama dan koordinasi dengan kepolisian Australia juga imigrasi, dan tentunya imigrasi yang memastikan kalau misalnya tidak ada indikasi atau ciri-ciri dari pelaku meninggalkan Bali atau Indonesia. Oke. Apakah korban juga di proses autopsi atau gimana nih, Mas? Oke. Dari dokter spesialis forensik RSUP Sanglah Bali itu juga mengatakan kondisi warga negara Australia yang meninggal ini, si Zivan, itu dari luka luar memang masih tubuhnya keadaan segar, tidak ada tanda-tanda pembusukan, dan sudah dilakukan tim medis pengecekan dari sisi luar. Namun kalau tubuh di dalam itu belum dapat dilakukan karena masih menunggu
perizinan pernyataan perizinan dari si sang istri. Belum sampai sekarang dari pihak medis belum dapat mengotopsi Zivan. Ya, berarti masih menunggu izin dari pihak keluarga begitu ya, Pak Mas ya? Iya. Oke. Mas Rizky, thank you untuk laporannya nih. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan begitu ya, agar kemudian bisa menciptakan kondisi dan situasi di mana Bali itu aman. Jadi orang nggak ada yang takut buat main ke Bali. Dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini kan takutnya malah bikin orang jadi malas ke Bali, banyak banget nih masalahnya. Padahal kan ini bukan kesalahan dari Balinya, tapi emang orang-orangnya aja, termasuk para wisatawannya gitu. Ya, betul. Thank you ya Mas Terima Rizky ya. kasih ya Mas ya. Dan terima kasih juga sudah menghadirkan pemandangan yang sangat bagus. Itu langitnya Masya Allah Mas, bagus banget. Iya. Kalau rumput tetangga lebih hijau ini dalam arti yang sebenar-benarnya sih ini ya. Iya, Hijau rumputnya banget hijau tuh. banget juga. Mm-mm. Boleh nggak sih dikirim ke sini Jakarta tuh langit sama rumput? Gak backlight lagi. Yang nggak backlight lagi kameranya bagus. Oke. Iya. Ya liburan deh. Itu sebenarnya dari tadi tuh kena angin tuh juga angin dari AC kan, di depannya Mas ada Nggak AC usah kan. dikomentarin. Exhaust fan. Angin kenceng banget lagi. Emang orang sirik di sini banyak kurang liburan. Udah nggak usah diambil hati, Mas. Coba deh Mas Rizky lu ke Jakarta. Nggak ada angin-angin gitu, nggak ada sumuk yang ada. Nadanya ya dengki, Mas. Denger bye-bye. Emosi. Iya. Udahlah. Bener. Selamat berlibur. Enggak ya, bertugas. Ya bertugas dia lagi. Iya. Atau jangan-jangan kamu lagi liburan sebulan di sana. Ini lagi iseng-iseng aja Sebulan. kan liputan kan? Hanya sebulan soalnya tadi katanya. Oh. Kayak lumrah kirain. terjadi. Iya iya, bisa-bisanya dia dengan mulut manisnya dia bilang hanya sebulan di Bali. Memancing dengki memang dari kita ini ya. Sedangkan Udah. kita dapat seminggu di Bali aja udah surga. Iya ya. Yuk, Thank you detik Mas pagi Rizky dari sekali Bali. lagi. Terima kasih. Dadah, Kak. selamat bertugas. Selamat bertugas, Mas.